Duduk siap. Gerak. Lapor. Angkatan 99 yang terdiri dari kelompok 2 dan 2, 3 dan 4 yang berjumlah 30 orang lengkap siap mengikuti pembelajaran. Siap laksanakan. Sebelum memulai pembelajaran, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk peserta, istirahat di tempat, gerak. Terima kasih. Baik, Pak. Langsung saja saya bawa ke breakout room. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Isna. Unmute-nya Bu, suaranya belum ada. Oke, Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ya, mungkin dimulai saja Ibu. Ya, silakan. Langsung saya ya. Ya, langsung Baik, saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, apa kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah baik. Baik. Baik, Bu. Semoga hari ini tetap semangat ya, walaupun masih pagi-pagi mungkin antara kewajiban dan keinginan ya. Keinginannya masih pengen tidur, biasa bulan puasa begini, biasa ada yang suka tidur pagi ya, termasuk saya. Baik, Bapak Ibu sekalian ya, tak kenal maka tak sayang, maka sebelum kita memulai sesi kita berkenalan dulu. Ya, jadi cara berkenalannya seperti ini ya. Misalnya contohnya, halo, perkenalkan nama saya Isnani Ramadan, biasa dipanggil Isna. Saya Widya Iswa PSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Suku saya suku Bugis, dan hal yang menggambarkan tentang saya adalah orang yang sangat penyayang. Seperti itu ya. Oke, baik. Kita akan mulai dari Pak Fahmi dulu. Fahmi Abdul Razak, silakan. Ya, terima kasih Bu. Halo, perkenalkan nama saya Fahmi Abdul Razak. Saya biasa dipanggil Fahmi, bisa juga dipanggil Pak Rozak. Saya dari instansi pemerintah Kabupaten Parigi Mutong, unit kerjanya di SDN Ambesia, Kecamatan Tomini. Saya orangnya suka menolong sesama teman. Terima kasih, Bu. Suka menolong dan suka menabung ya. Ya, Bu. Baik, terima kasih Fahmi. Terima kasih, Bu. Ya, lalu Ibu Hartini silahkan. Halo, perkenalkan nama saya Hartini Akili. Saya biasa dipanggil Tini. Saya bekerja di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan. Hobi saya membaca. Saya seorang yang suka mendengar curhatan orang lain. Oke, good listener ya Ibu Hartini ya. Selalu menjadi pendengar yang baik. Oke, terima kasih Bu Hartini. Lalu silakan Pak Lucky Yordan Fernando Putra. Aduh, panjang sekali namanya ya. Silakan. Ya, terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Lucky Yordan Fernando Putra, biasa dipanggil Lucky. Saya bekerja di unit kerja SMP Satap Negeri 1 Palasa. Hal yang menggambar tadi mulai dari Fahmi belum ada sukunya. Suku apa Pak Fahmi? Ya, mohon maaf Bu, saya suku Jawa. Jawa, oke. Bu Hartini tadi? Maaf Bu, saya suku Gorontalo. Gorontalo. Oke, langsung Pak Lucky. Ya, makasih. Hal yang menggambarkan tentang diri saya adalah suka bekerja, Bu. Suka bekerja. Tadi sukunya? Suku saya campuran, Bu.
Campuran apa? Ya, Blasteran? Ya, blaster. Blasteran Ada, apa, Pak? ada Kylie juga ada. Kylie? Cina juga ada. Cina, oke. Terbiasa. Oke, lalu? Manado juga ada, Bu. Manado juga ada. Luar biasa ya blasteran. Campuran-campuran. Oke, terima kasih Pak Luki. Lalu silakan Bu Megawati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Megawati, bisa dipanggil Mega. Unit kerja saya di SMP Negeri 1 Atap, Mepanga. Suku saya asli Tialo. Mengenai diri saya sedikit pemalu dan insya Allah bertanggung jawab. Oke, pemalu dan bertanggung jawab. Oke, terima kasih Bu Mega. Lalu silakan Ibu Diniarsi, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Diniarsi, biasa dipanggil Dini. Saya bekerja di instansi SDK Ogomojolo. Saya sukunya Kylie asli. Suatu hal yang menggambarkan saya adalah saya periang, suka bercanda, kemudian saya juga suka mendengar curhatan dari orang lain. Oke, suka. Berarti semua good listener ya. Baik, terima kasih Ibu Dini. Lalu Ibu Rizkawati, silakan Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Rizkawati, biasa dipanggil Ika. Saya bekerja di unit SDN Negeri 1 Ogot Nubu. Suku saya suku Lauje dan Tialo. Terus yang menggambarkan diri saya suka membaca, suka bercanda dengan anak-anak, dan kadang pemarah. Terima kasih. Kadang pemarah, ya. Oke. Tapi marah harus selalu dikendalikan ya Bu ya. Insya Allah. Bu. Baik. Ibu guru apa Ibu? Biasanya kalau guru ini kalau kayak guru matematika, guru SD berarti guru kelas ya? Iya. Iya, ada kan biasa guru killer kata anak-anak saya, gurunya killer. Mudah-mudahan Ibu Rizka enggak ya. Ya, oke, terima kasih ya. Lalu Ibu Irmawati silakan. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, perkenalkan nama saya Irmawati, biasa dipanggil Irma. Saya bekerja di SMP Satap Negeri 1 Palasa, asal dari Morowali. Dari Morowali, oke. Suku Mori bukan? Ya, Mori Bu. Oke. Maksud orang yang introvert Bu. Introvert ya, oke. Introvert tapi bisa juga dikendalikan ya supaya lebih cepat bergaul. Baik, Ibu Irma guru apa Bu? Guru IPA Bu. IPA, oke. Terima kasih Bu. Lalu Pak Misar Priyono. Ya, siap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Misar Priyono, biasa dipanggil beda-beda Misar, Priyono, Yono, dan lain sebagainya. Sesuka hati Bu dan teman-teman. Iya. Untuk instansi SDK kecil Poragoa Indah Paranggi, Kecamatan Ampi Babo. Untuk yang menggambarkan diri saya pemalu, pendiam, insya Allah jujur dan amanah. Asik. Tapi Pak Mizar ini apa lagi sukunya? Suku Blasteran Bu. Blasteran juga. Oke, ya. Blasteran apa Pak? Jawa Kylie, cuman mayoritas Jawa Jawa. Kylie. Oke, jarang ya perpaduan Jawa Kylie ini ya. Ya. Ya, terima kasih Pak Mizar. Ya. Lalu silakan Ibu Kamriani, silakan. Ya, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Kamriani, biasa dipanggil Ani. Unit kerja saya dari SD Impres 2 Tada. Suku, alhamdulillah sama dengan Ibu, suku Bugis. Ya, Bugis apa Bu? Bugis
Bugis Sinjai, Bu. Oh, Bugis Sinjai. Iya, oke. Lalu? Mengenai diri saya orangnya pemalu, tapi alhamdulillah bisa berteman dengan baik dan suka berteman dengan siapa saja. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Ibu. Biasa dipanggil siapa, Bu? Ibu Ani, Ibu kamu? Ibu Ani. Ibu Ani. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ani, guru kelas ya. Oke, Pak Firmansyah ya, adalah analis. Pak Firmansyah, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Firmansyah, biasa dipanggil Firman atau Iman juga boleh. Unit kerja saya di SMP Negeri 2 Balinggi. Asal saya dari Poso dan suku saya sudah campuran, ada Bugis, ada Poso, ada Jawa. Belajar aja, Lalu hal yang menggambarkan tentang Pak Firman? Hal yang menggambarkan tentang saya yaitu suka berteman dengan siapa saja, suka bercanda, kadang juga serius. Terima kasih. Tersan ya, serius tapi santai. Baik, tadi kita sudah berkenalan ya. Jadi sebelum kita memulai, kita review sedikit agenda 1. Tentu ini heterogen ya. Jadi teman-teman tentu sudah kita dari latar belakang suku yang berbeda-beda. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita ice breaking dulu. Nah, jadi kita akan menghitung dengan menggunakan bahasa daerah. Ya, menghitung menggunakan bahasa daerah. Contohnya seperti ini, tapi saya dalam bahasa Indonesia, teman-teman nanti dalam bahasa daerah ya, nanti akan mewakili beberapa suku yang tadi ada. Seperti ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 1, yes. Oke. Oke, Pak Fahmi dengan suku Gorontalo, silakan. Fahmi. Mohon maaf, Bu, Jawa. Jawa. Oh ya, Hartini ya, Pak. Oke, Jawa. Oke, silakan Jawa. Mulai. Pak Fahmi, Jawa. 1, silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, yes. Oke, teman-teman yang lain bisa ikut ya. Nanti kan dulu, Pak. Maksudnya. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak Fahmi. Bu Hartini, silakan. Ya, yang semangat ya, teman-teman selain boleh ikut. Ya. Mohon maaf Bu, bahasa Gorontalo saya kurang paham Bu. Bahasa apa aja, yang penting bahasa daerah. Oke, silakan. Bahasa Jawa sih, karena lama di Jawa. Oke, silakan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1,
siji, loro, siji. Aduh, kurang fokus. Iya, kita harus fokus. Ini adalah melatih juga otak kanan kita untuk berfungsi dengan baik ya. Jadi itu melatih bagaimana berhitung mundur, bagaimana menghitung cepat, tapi harus semangat gitu. Oke, ulang. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 1 yes. Nah, kayak gitu. Silakan. Siji loro telu papat limo. Siji loro telu papat limo. Siji loro telu papat. Siji loro telu papat. Siji loro siji yes. Ya, oke. Pak Luki, silakan Pak Luki bahasa Cina. Saya mau bahasa Cina. Bahasa Cina Pak Luki. Tante, saya aja pernah bisa kok bahasa Cina. Ya, terima kasih Bu. Iya. Tapi Cinanya udah hilang Bu. Aduh. Bahasanya. Tidak, akan ini angka saja. Ya. Angka saja. Saya pakai bahasa di tempat tinggal saya saja Bu. Boleh. Silakan. Ya. Bahasa Lauje. Kebetulan saya tinggal di Palasa. Oke. Ya. Soung doluo totolu apat 5. Soung doluo totolu apat 5. Soung doluo totolu apat. Soung doluo totolu apat. Soung doluo totolu. Soung doluo totolu. Soung doluo, soung doluo, soung yes.
Oke. Baik, terima kasih Pak Luki. Bu Mega, silakan. Dengan cepat ya, silakan. Songu doluo totolu wapat lelima. Songu doluo totolu wapat lelima. Songu doluo totolu wapat. Songu doluo totolu wapat. Songu doluo totolu. Songu doluo totolu. Songu doluo. Songu doluo. Songu. Yes. Oke, luar biasa. Silakan Ibu Dini. Baik, terima kasih. Sangu randua tatalu ampa lalima. Sangu randua tatalu ampa lalima. Sangu randua tatalu ampa. Sangu randua tatalu ampa. Sangu randua tatalu. Sangu randua tatalu. Sangu randua. Sangu randua. Sangu. Yes. Oke, Bu Rizka, silakan. Songe doluo toto songe doluo totolu apate lelima. Songe doluo totolu apate lelima. Songe doluo totolu apate. Songe doluo totolu apate. Songu doluo totolu. Songu doluo totolu. Songu doluo. Songe. Yes. Oke, terima kasih Bu Rizka. Langsung Ibu Irma. Aso oruo otolu opa olima. Aso oruo otolu opa olima. Aso oruo otolu opa. Aso oruo otolu opa. Aso oruo otolu. Aso oruo otolu. Aso oruo. Aso. Yes. Oke, langsung nih Pak Misal. Siji loro telu papat limo, siji loro telu papat limo, siji loro telu papat, siji loro telu papat, siji loro telu, siji loro telu, siji loro, siji. Yes. Oke, terima kasih. Lalu Pak Ibu Kambriani, silakan. Sedi 2 telu apa 5, sedi 2 telu apa 5, sedi 2 telu apa, sedi 2 telu apa, sedi 2 telu, sedi 2 telu, sedi 2, sedi. Yes. Oke, luar biasa, masih ingat ya. Lalu Pak Firmansyah, silakan Pak. Siji loro telu papat lima. Siji loro telu papat lima, siji loro telu papat, siji loro telu papat, siji loro telu, siji loro telu, siji loro, siji. Yes. Oke, luar biasa. Kita beri aplaus dulu buat kita semuanya. Baik, teman-teman sekalian, kita masuk ke materi kita, agenda 2. Agenda 2 adalah agenda apa, teman-teman? Agenda? Nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Apa berakhlak? Berorientasi, layanan, akuntabel, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Oke, dan kolaboratif. Ya, berakhlak ya. Baik, teman-teman sekalian, sebagai welcome speech, tadi saya sudah memperkenalkan diri. Bukankah kita baru bisa bergerak jika ada jarak dan saling menyayangi bila ada ruang? Kasih sayang akan membawa kita semakin berdekatan. Selamat pagi, ASN militannya Parigi. Jadi jangan tanyakan pada diri kita apa yang dibutuhkan oleh dunia. Bertanyalah apa yang membuat kita hidup, kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan di dunia adalah orang yang antusias, ya. Jadi selalulah kita antusias di dalam bekerja. Tadi makanya saya selalu mulai dari semangat, ya. Hitungan itu kenapa? Hitungan itu selalu menimbulkan satu semangat atau spirit. Sadari kekuatan dan talenta minat terbaik kita. Ya, jadi di dalam diri kita jangan sampai kita tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energi kita untuk menjadi lebih baik di bidang kita sendiri ya. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kita sukai dengan ikhlas. Terus belajar, perlu tanyakan pendapat orang terdekat kita karena mungkin kita tidak mengetahui kekuatan yang mungkin kita tidak sadari. Ya, semua kita ini memiliki talent ya. Oke, teman-teman sekalian, kita sebelum mulai kita akan menggerakkan otot-otot kita dulu ya supaya tidak kaku. Dan juga ini adalah salah satu cara berpikir kreatif bagaimana kemudian kita membaca sambil berolahraga ya, gerakkan otot-otot leher kita. Oke, kita akan membaca dengan dimulainya musik ini.
Musiknya tidak jalan. Oke, kita akan mulai membaca kepala ke kiri. Ya, kita melihat ke komputer berjam-jam setiap hari. MySpace, Facebook, dan Google terperangkap dalam genggaman mereka. Kanan. Kita tidak pernah istirahat untuk melatih otot leher kita. Kelihatannya susah sekali hari ini untuk meninggalkannya. Ke kiri. Dokter memberikan peringatan, tetapi kita tidak peduli, terlalu malas untuk melatih otot, terlalu sibuk untuk istirahat. Ke kanan. Saya menulis cerita pendek ini untuk orang yang malas melakukan sedikit gerakan untuk menghilangkan kepegalan leher. Kiri, jadi kalau butuh tetapi tidak bisa meninggalkan tempat duduk, baca ulang kalimat ini paling tidak 3 kali sehari. Oke teman-teman, cukup 1 kali sehari dulu ya, karena belum puasa. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan coba membangun yel-yel. Kalau saya katakan selamat pagi, teman-teman katakan go, 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 go. Kalau saya katakan selamat siang, yes, yes, yes. Kalau selamat sore, oke. Nanti lalu buka mata, buka telinga, buka hati. Oke? Kalau saya katakan angkatan 99, tetap semangat. Are you ready? Say yes. Ready. Oke, selamat pagi. Pagi. Go, go, go. Yang tadi yang saya katakan ulang ya. Selamat pagi. Go, go, go. Selamat siang. Yes. Selamat sore. Oke. Buka mata. Buka mata. Buka telinga. Buka telinga. Buka telinga. Buka telinga. Buka Buka hati. Angkatan 99. Tetap semangat. Tetap semangat. Oke, semangat pagi. Pagi. Oke, ulang ya. Semangat pagi. Pagi. Mau apa kita? Bersenang-senang. Oke. Agenda 2. Yes. Ya. Ulang ya. Semangat pagi. Pagi. Mau apa kita? Bersenang-senang. Agenda 2. Yes. Nah, walaupun daring, tapi jangan garing ya. Oke. Baik, selanjutnya kita akan berpantun bibit ikan terbawa arus. Tanpa kecuali si ikan lele. Latihan laksar ini dilaksanakan dengan serius. Jangan pernah menganggap sepele. Oke, siapa yang mau membalas pantun saya? Fahmi bisa? Coba balas pantun. Guru harus jago nih berpantun. Oke, silakan, Fahmi. Bisa? Masih memikirkan Ibu. Harus berpikir cepat. Pantun ini juga salah satu cepat. Apa saja yang tiba-tiba terlintas di pikiran? Jalan-jalan ke Parigi. Jangan lupa beli apa? Oke, lalu lanjut. Ayo dong. Kalau gitu Pak Misar dulu, Pak Misar. Tidak pandai, Bu. Tidak pandai buat pantun, Bu. Pak Luki kalau begitu, Pak Luki. Aduh, katanya aduh. Sama, Bu. Masih berpikir. Terlalu lama dipikir. Kembali ke Firmansyah. Belum bisa, Bu. Belum bisa juga. Kalau begitu cewek, berarti memang cowok ini kalah cerdas dengan perempuan. Perempuan coba Ibu guru SD ini biasa bisa. Ibu Rizka. Rizka coba Rizka. Belum bisa, Bu. Aduh, ini harus berpikir cepat. Siapa yang bisa? Ibu Irma coba, Ibu Irma.
Ayo dong, harus percaya diri. Aduh, ayo Ibu Guru. Ini semua padahal semua guru loh. Ibu Kamriani deh, coba Ibu Kamriani. Belum bisa, Bu. Aduh, ini guru-guru ini tidak cepat berpikir. Ibu Diniarsi, silakan Ibu Dini. Belum juga, Bu. Aduh, kok semuanya nggak bisa. Pak Fahmi sudah siap, Bu? Coba? Pak Fahmi sudah siap. Fahmi udah siap. Ya dah, Fahmi deh. Ke Kota Banten beli teri. Kami angkatan 99 siap mengikuti materi. Oke, kan sebegitu simpel aja. Segitu gampangnya. Nah, jadi apa ini teman-teman semua ini generasi Z ya. Pada Z ini kan rata-rata kelahiran 95. Siapa yang kelahiran 95? Ada kelahiran 95. Siap, Bu, Ibu Irma. Nah, Ibu Irma. Harusnya generasi Z itu adalah generasi yang cepat berpikir. Jadi ketika ada yang disampaikan itu langsung disampaikan. Nah, itu generasi Z ya. Generasi Y generation itu kelahiran 80 sampai kelahiran 95. Nah, itu Y generation ya. Z generation itu kelahiran 95 sampai 2000 ini. Nah, jadi tentu orang-orang yang benar-benar ASN yang cepat berpikir. Nah, jadi pantun ini juga adalah salah satu menstimulan berpikir cepat, ya, berpikir cepat. Ada yang ini kan kata-kata cuma disambung-sambung saja, yang penting nyambung, ya, yang penting nyambung. Ini hanya sekedar menstimulan saja kita untuk bergairah untuk belajar, ya. Oke, baik teman-teman, selama pembelajaran daring berikan senyuman mata. Ya, senyuman mata kadang kita terkesan boring ya, kadang tapi kita harus selalu tersenyum. Sekarang senyum semuanya. Oke. Oke, baik teman-teman sekalian, tujuan pembelajaran agenda 2 adalah melakukan penguatan pendalaman internalisasi nilai-nilai berakhlak ya. Jadi teman-teman sekalian, yang harus kita perbaiki itu adalah mindset kita. Jadi sebelum semua nilai-nilai ini kita terapkan, maka yang kita perbaiki adalah mindset. What's the meaning? Mindset? Apa? Mindset? Pola pikir. Bahasa Indonesianya? Pola pikir, Bu. Pola pikir. Jadi pola pikir itu harus diperbaiki dulu. Kita mindset menentukan perilaku kita. Apabila yang dominan values atau nilainya, persepsi atau keyakinan baiknya, perilaku kita baik, maka perilaku itu diulang menjadi kebiasaan. Ya, jadi kebiasaan yang tertanam di dasar otak manusia menjadi karakter. Jadi karakter itu nanti akan menentukan nasib kita. Ya, kita bisa pintar, tetapi tidak punya karakter yang baik, maka kepintaran kita akan tertutup oleh itu. Ya, jadi teman-teman, jadi semua kebiasaan-kebiasaan yang tertanam di otak manusia menjadi karakter. Nah, jadi karakter itu akan menentukan nasib kita. Ya, nah, jadi seperti teman-teman sekalian ini ya, ada budaya ya, kayak dulu kalau karena saya orang Bugis ya, budaya saya kayak budaya tabe-tabe, dan mungkin semua di daerah ya seperti tabe-tabe ya, masih ada ya semua di daerah ya. Nah, budaya tabe-tabe ini karena itu sudah ditanamkan dari orang tua kita, dari kita umur masih pokoknya hampir balita ya, 5 tahun itu sudah ditanamkan. Kalau lewat di depan orang harus tabe-tabe ya. Nah, itu terinternalisasi di otak kita, termindset di kita. Saya bahkan ke luar negeri pun saya menggunakan itu tabe-tabe. Ya, walaupun di daerah sana tidak ada pakai itu, tetapi karena itu terinternalisasi betul di otak saya, ketika ada orang coba tabe-tabe. Dan ketika ada orang yang lebih tua dengan kita, kita harus hormat sama orang yang lebih tua dari kita. Ya, nah itulah terinternalisasi dan baik. Itu dimulai dari apa? Pola pikir kita.
Jadi orang tua mengajarkan kita melalui pola pikir kita, mulai dari apalagi namanya mindset kita itu tadi. Siapa yang meninggal ini? Ahmad Saiful, barusan di rumah sakit. Kaban BKPSDM. Innalillahi wa inna rajiun ya. Kita kirimkan Al-Fatihah buat Kepala Badan BKPSDM ya. Meninggal dunia barusan di Rumah Sakit Anu Taloko Parigi. Ya, Pak Ahmad Saiful. Teman-teman kenalkan ya. Ya, semoga beliau husnul khotimah, diampuni segala dosanya, dan semua keluarga ditinggalkan diberikan ketabahan. Amin. Ya, baik teman-teman, kita kirimkan Al-Fatihah dulu buat Pak Kaban ya. Dimulai dari sekarang. Baik. Oke, baik teman-teman sekalian ya, umur tidak ada yang tahu ya. Sehat kita ini, jadi teman-teman sekalian, semuanya kita akan ke sana, hanya waktunya saja yang tidak bersamaan. Jadi kita berusaha untuk memperbaiki amal-amal kita selama masih hidup. Jadilah orang yang bermanfaat selama kita masih hidup. Ya, ini pun juga selalu menjadi bagian dari pembelajaran agenda 2. Ya, baik teman-teman sekalian, tujuan pembelajaran kita pada akhir pembelajaran, peserta diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilai dasar PNS itu adalah nilai dasar berakhlak. Oke, indikator nilai dari pembelajaran kita pada akhir pembelajaran diharapkan peserta dapat mereview aktualisasi nilai-nilai dasar PNS, kemudian melakukan internalisasi nilai dasar PNS, kemudian menyusun ikrar aktualisasi berakhlak. Ya, ini adalah tujuan pembelajarannya. Nah, baik teman-teman, sebelum kita memulai ke agenda 2 ini, saya jelaskan sedikit kenapa kemudian pentingnya 1 core values ASN. Jadi berakhlak ini dibuat menjadi 1 core values, nilai dasar atau nilai utama dari organisasi itu satu Indonesia ini sama. Ya, semua di Indonesia, semua ASN di seluruh Indonesia adalah menginternalisasikan 1 core values atau 1 nilai-nilai utama. Nah, ini tujuannya mensarikan dan menyederhanakan nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang apa, teman-teman? Tentang ASN. Ya, tentang ASN, aparatur sipil negara, dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN secara top down. Ya, top down. Mulai dari level kepemimpinan sampai bawahan ini, mereka harus menerapkan core values apa? Berakhlak. Ya. Nah, jadi menggabungkan semua nilai-nilai yang telah disusun instansi pemerintah dalam suatu rumusan baku yang dapat berlaku secara umum. Jadi banyak kesamaan nilai instansi pemerintah yang biasa disimpulkan menjadi 1 core values atau bottom up. Ya. Jadi top down dari pimpinan ke bawahan, juga dari bawahan ke pimpinan. Itu disebut dengan bottom up. Ya. Nah, core values akan memberikan penguatan budaya kerja yang mendorong pembentukan karakter ASN yang profesional. Ya. Jadi ini tadi yang salah satu stimulan untuk mendorong PNS bekerja lebih baik. Kemudian yang keempat, memudahkan proses adaptasi bagi ASN yang bersangkutan apabila berpindah ke instansi pemerintah yang lain. Jadi disebut dengan talent mobility ya. Nah, seperti saya, Bapak Ibu sekalian, saya ini dulu dari lembaga administrasi negara. Dulu saya CPNS-nya, seperti teman-teman itu, saya di lembaga administrasi negara. Nah, dulu saya calon Widya Iswara, ya, formasi umum ya, saya formasi umum calon Widya Iswara bidang MSDM. Nah, jadi
Di BPSDM ini saya satu-satunya Widya Iswara yang jalur formasi umum. Ya, kalau dari teman-teman Widya Iswara yang lain itu mereka rata-rata peralihan dari struktural ke Widya Iswara, fungsional Widya Iswara. Kalau saya formasinya sama dan teman-teman Widya Iswara itu dari jalur CPNS. Nah, karena saya ikut keluarga, 5 tahun kemudian saya pindah ke BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Kebetulan hanya di BPSDM ada Widya Iswara. Nah, jadi akhirnya saya berpindah ke BPSDM. Nah, itulah kemudian pada waktu itu nilai-nilai itu belum ada ya. Nah, sehingga saya proses adaptasinya dari saya instansi pusat ke daerah agak sulit untuk beradaptasi. Lama saya baru bisa melakukan adaptasi terhadap budaya-budaya yang sudah dikembangkan di Sulawesi Tengah. Nah, karena budaya yang kita bangun di pusat dengan di daerah sedikit agak berbeda. Ya, walaupun sebenarnya saya tidak terlalu sulit juga untuk bisa adaptif ya. Nah, lalu teman-teman menjadi juga unsur memperkuat peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Ya, nah, jadi tentu ini akan menjadi nilai-nilai yang semuanya, karena semuanya sama, maka tujuan kita sebagai ASN juga sama. Budaya kerja juga akan kuat mendorong kinerja organisasi dalam jangka panjang. Nah, itulah kemudian pentingnya core values berakhlak ini sehingga menjadi kurikulum di Latsar. Ya, oke, baik teman-teman sekalian, inilah core values yang ada. Core values-nya itu adalah apa tadi? Core values-nya berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Dan kolaboratif. Oke, baik teman-teman sekalian, saya akan review dulu sedikit ya terkait dengan ASN berakhlak ya. Tentu teman-teman sudah membaca di Kolakjar. Ya, di Kolakjar sudah dibaca terkait dengan ASN berakhlak. Nah, jadi kita ada kalau ada yang biasa tagar itu kan ada bangga melayani bangsa. Itu adalah branding. Ya, itu adalah branding kita sebagai pegawai. Jadi selalu brandingnya adalah bangga melayani bangsa. Ya, jadi itu setiap kita misalnya posting-posting di Facebook atau di Instagram kita harus selalu kasih tagar ya. Bangga melayani bangsa. Oke, kita akan review dulu terkait dengan apa yang sudah teman-teman baca di MOOC. Apa MOOC? Teman-teman nanti kalau lewat lagi tidak tahu MOOC apa? MOOC? MOOC apa, teman-teman? Massive Open Online. Ya, Massive Open Online Course ya, tentu. Nah, jadi karena semua di sini hampir rata-rata guru, jadi C1, C2-nya itu didapatkan di MOOC, Bu. Iya, di MOOC. Jadi kalau di C1 itu adalah remembering, kemudian C2-nya itu adalah knowing, jadi mengingat ya dan memahami. Nah, C3 dan C4-nya itu analisis dan penerapan. Ya, jadi kami Widya Iswara sifatnya fasilitator, hanya memfasilitasi bagaimana kemudian teman-teman sudah mampu menganalisa dan mampu menerapkan. Ya, jadi kami berharap bahwa semuanya ini sudah dibaca. Ya, semua modul, ada 7 modul, mulai dari pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, kemudian harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Saya rasa semua sudah dibaca. Ya, jadi kita akan review dulu sedikit, kita akan brainstorming apa yang sudah Pak Fahmi baca di MOOC. Silakan, mulai dari Pak Fahmi dulu. Silakan. Baik Bu, terima kasih. Yang sudah saya pahami di MOOC tentang agenda 2 ini, yang pertama berorientasi pelayanan, yaitu di mana kita memberikan pelayanan yang bisa memuaskan kepada
pihak publik. Kemudian ada prinsip-prinsip dalam pelayanan publik. Yang pertama yaitu partisipasif, kemudian transparan, kemudian responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, yang terakhir efektivitas dan efisien. Kemudian akuntabilitas, yang ketiga kompeten, yang keempat ada harmonis, di mana kita diminta untuk menghargai setiap orang dalam apapun latar belakangnya. Kemudian loyal. Yang keenam adaptif, yaitu cepat menyesuaikan diri dalam menghadapi perubahan. Yang ketujuh kolaboratif, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkomunikasi. Itu yang saya pahami, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Pak Luki. Ya, terima kasih Bu. Yang saya telah pelajari di MOC adalah tentang ASN berakhlak, di mana berakhlak itu adalah nilai dasar untuk kita menjadi suatu ASN. Di mana berakhlak itu ada yang namanya berorientasi pelayanan, di mana siap ASN atau kita siap untuk memberi pelayanan. Dan yang kedua, akuntabel, di mana teguh menjaga kepercayaan yang diberikan kepada kita. Dan yang ketiga adalah kompeten, di mana kompetensi kita juga harus sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Dan yang keempat adalah loyal, yang keempat adalah harmonis, di mana harus saling peduli sesama ASN. Dan yang kelima adalah loyal, harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan. Yang keenam adalah adaptif, di mana harus terus berinovasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Dan yang terakhir adalah kolaboratif, harus membangun kerjasama. Kita ASN dituntut untuk saling bekerja sama, bangga melayani bangsa dan negara. Kemudian ASN juga mempunyai nilai-nilai yang harus dijaga ya. Nilai-nilai yang harus dijaga itu adalah tugas pokok ASN, di mana siap melayani sebagai pemersatu bangsa. Jadi ASN tidak hanya untuk melayani, tetapi juga menjadikan bangsa ini untuk bersatu, tidak memecah belah bangsa. Dan selanjutnya ASN juga harus dapat menciptakan birokrasi yang baik di hadapan masyarakat. Oke, Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Luki. Lalu silakan Ibu Dini. Baik Bu, terima kasih. Yang saya pelajari di MOOC terkait dengan agenda 2, yakni tentang berakhlak. Berakhlak mempunyai akronim, ini berorientasi pelayanan, di mana berorientasi pelayanan di sini maksudnya yakni bagaimana cara kita selaku ASN memberikan pelayanan yang baik, yang memuaskan bagi masyarakat. Kemudian akuntabel yakni bagaimana kita sebagai ASN itu dapat bertanggung jawab kepada atasan maupun bangsa dan negara kita. Kemudian kompeten yakni bagaimana kita seorang ASN itu mampu untuk berkompeten ataupun mampu untuk mengaktualisasikan sesuai dengan bidang yang kita punya. Kemudian harmoni,
menunjukkan bahwa kita selaku ASN itu mampu beradaptasi ataupun bekerja sama dengan mampu berdampingan dengan teman sejawat kita di tempat kerja kita. Kemudian selanjutnya loyal. Loyal yakni suatu kemampuan kita dalam menghargai orang lain atau menghargai teman sejawat kita. Kemudian adaptif. Kita selaku ASN dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja ataupun adanya perubahan-perubahan yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian kolaboratif. Kolaboratif yakni kita selaku ASN mampu menunjukkan bagaimana caranya kita untuk bekerja sama setiap kali mendapatkan atau bertemu dengan masalah-masalah yang ada di sekolah. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Dini. Lalu selanjutnya Ibu Kambriani, silakan. Ya, makasih Bu. Pelajaran yang saya temui di MOC yaitu tentang berakhlak. Berakhlak itu terdiri dari berorientasi pelayanan, yang artinya kita sebagai ASN berkomitmen memberikan pelayanan dan demi kepuasan masyarakat. Kedua, akuntabel, yaitu kita sebagai ASN bertanggung jawab atas apa yang diberikan oleh atasan. Ketiga, kompeten, yaitu kita sebagai ASN terus belajar dan belajar dalam mengembangkan kapabilitas. Ketiga, kompeten, keempat, harmonis. Artinya kita saling peduli dan menghargai perbedaan dalam sesama ASN. Kelima, loyal, yaitu artinya kita berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang keenam, adaptif, artinya kita terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan yang ada. Ketujuh, kolaboratif, artinya kita siap membangun kerjasama sesama ASN. Itu saja Bu, makasih. Oke, Bu Kambriani, silakan Pak Firmansyah. Ya, terima kasih. Saya pelajari di agenda 2, yaitu nilai-nilai dasar PNS, ya, yang menjadi core values, yaitu berakhlak. Values. Itu nilai-nilai berakhlak. Yang pertama, berorientasi pada pelayanan, yaitu kita memberikan pelayanan yang prima kepada publik dengan mengharapkan kepuasan dari masyarakat. Kemudian akuntabel. Akuntabel yaitu bersikap jujur dan bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Kemudian kompeten, yaitu kita harus membangun potensi diri, ya, untuk berkompetensi di bidang kerja. Kemudian harmonis, yaitu kita harus bersikap harmonis, ya, saling bekerja sama, ya. Kemudian loyal. Loyal itu kita harus berdedikasi dengan pekerjaan kita, loyal dengan atasan dan juga bawahan, atau dengan loyal kepada negara. Kemudian adaptif, ya, yaitu kita harus tahu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan kerja. Kemudian yang terakhir kolaboratif, yaitu kita bekerja sama, ya, membangun kerjasama kepada unit-unit lain untuk mencapai tujuan tertentu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Firman. Lalu Bu Hartini, silakan. Di agenda 2 saya mempelajari tentang core values ASN, yaitu berakhlak, berorientasi kepada pelayanan. Itu artinya kita sebagai ASN harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik. Yang kedua, akuntabel,
kita sebagai ASN harus memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan yang kita lakukan. Yang ketiga, kompeten. Artinya kita sebagai PNS harus meningkatkan skill atau keahlian yang ada. Jadi kompetensi itu ada 3, yaitu kompetensi manajerial, kompetensi teknis, sama kompetensi sosial kultural. Yang keempat, harmonis. Sebagai ASN tentunya di lingkungan kerja kita mendapatkan beberapa teman kerja yang berbeda agama, suku, ras, dan itu kita harus seirama, sejalan, bekerja tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan lain-lain. Yang keempat, adaptif. Kita sebagai PNS harus cepat beradaptasi terhadap lingkungan dan terhadap rekan kerja, mungkin ada rekan kerja yang baru, dan kepada atasan juga. Yang keenam, loyal. Kita harus mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Yang ketujuh, kolaborasi. Kita harus bisa bekerja sama dengan rekan kerja yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Lalu Ibu Rizkawati, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran yang saya ambil dari agenda 2 yaitu pertama, berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, melakukan perbaikan tiada henti di tempat kerja. Yang kedua, akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin, dan berintegritasi. Yang ketiga, yaitu kompeten, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Dan yang kedua, membantu orang lain belajar. Yang keempat, yaitu harmonis, suka menolong sesama teman. Dan yang kelima, yaitu loyal, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara, serta menjaga rahasia negara. Yang keenam, adaptif, yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan tempat kerja. Yang ketujuh, kolaboratif, yaitu terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Ya, terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Lalu Pak Misar, silakan. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang saya pelajari yaitu berakhlak dari orientasi pelayanan. Kita sebagai ASN memberikan pelayanan yang bagus kepada masyarakat. Terus kemudian yang kedua, akuntabel, di mana akuntabel ini kita harus betul-betul bertanggung jawab atas amanah yang kita berikan itu. Terus kemudian kompeten, di mana kompeten ini kita harus siap menghadapi apapun keadaan yang berubah-ubah. Kemudian loyal, di mana loyal kita harus senantiasa patuh, setia kepada atasan. Terus selanjutnya adaptif, di mana adaptif ini kita harus bisa istilahnya menyesuaikan diri dengan keadaan dimanapun kita berada. Terus kemudian kolaboratif. Kolaboratif di sini kita harus bisa
berkolaborasi dengan teman sejawat atau dan lain sebagainya, dengan teman-teman yang lain, dengan atasan dan sebagainya. Terus yang ketinggalan itu harmonis, di mana harmonis ini dengan keadaan yang ada, kita harus saling menghormati dengan atasan, teman, warga dan sekitarnya, dan masyarakat lain sebagainya. Jadi cukup sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Semuanya tadi sudah ya? Siapa tadi yang belum? Soalnya kan kita rekam tadi. Bu Hartini kayaknya belum ya? Ibu Irma belum, Bu. Sudah. Irma, silakan, Irma. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Yang saya pelajari di agenda 2 yaitu tentang nilai-nilai dasar ASN atau yang disebut dengan core value ASN yang dirumuskan untuk agar ASN dapat menjadi ASN yang profesional. Di dalamnya terdapat 7 nilai yang dimana untuk dapat mencapai nilai tersebut ada beberapa panduan kode etik untuk setiap nilai. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian yang ketiga ada kompeten, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang keempat, harmonis, menghargai setiap orang. Yang kelima, loyal, menjaga nama baik sesama ASN, pemimpin, instansi, dan negara. Kemudian yang keenam, adaptif, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Dan yang terakhir, kolaboratif, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Ya, terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bu Irma. Yang belum siapa? Tolong raise hand. Mega, Bu. Bu Mega, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya pelajari di agenda 2 ini yaitu tentang berakhlak, di mana berakhlak itu terbagi atas 7 nilai. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan, di mana di nilai yang berorientasi pelayanan ini kita dituntut untuk memberikan pelayanan yang prima dan untuk mendapatkan kepuasan dari masyarakat. Selain itu, selain kita memberikan pelayanan yang prima, kita juga dituntut sebagai ASN, kita juga dituntut bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kita. Itu tentang akuntabel. Kemudian selain akuntabel, di situ juga ada nilai yaitu tentang kompeten, di mana kita harus terus belajar dan dalam setiap menghadapi. Nah, selain itu ada juga nilai yang harmonis, di mana kita harus bekerja sama, saling menghargai antar sesama tanpa membeda-bedakan latar belakang. Kemudian ada juga loyal, di mana loyal kita itu dituntut untuk setia kepada pimpinan, kepada bangsa dan negara. Selain itu ada adaptif. Adaptif ini kita dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan yang baru. Kemudian yang terakhir ada kolaboratif, di mana kita dituntut untuk membangun kerjasama yang sinergik. Terima kasih, Bu. Semuanya sudah? Semuanya sudah ya? Baik, teman-teman sekalian, tadi semuanya apapun yang kita sudah baca, nanti ini kan MOC masih bisa tetap teman-teman baca. Ini harus kita baca secara terus-menerus. Kenapa? Karena nanti ada ujian ya. Ujian komprehensif terkait dengan nilai-nilai yang ada ya. Ada 7 nilai ini. Nah, untuk 7 nilai yang ada ini kita akan coba buatkan yel-yel juga ya. Seperti misalnya berorientasi pelayanan. Jadi kami siap memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat. Nah, jadi kalau berorientasi pelayanan mungkin bisa kita dengan gaya seperti ini ya. Berorientasi pada pelayanan. Nah, kalau akuntabel kira-kira gayanya seperti apa? Kalau akuntabel kira-kira gayanya seperti apa? Ayo dong. ASN ini harus kreatif loh, tidak boleh nggak tahu. Bagaimana? Kira-kira akuntabel seperti apa simbolnya?
Menurut teman-teman. Akuntabel. Kira-kira kita gambarkan dengan seperti apa perilakunya? Tandanya. Begini? Fahmi begini? Pak Fahmi begini. Oke? Berarti begini, kemudian begini. Oke. Lalu kompeten. Kompeten. Yes. Ya. Kompeten. Ya, tadi ini Fahmi kayaknya ini cepat. Fahmi. Seperti ini ya. Benar ya? Oke. Dihafalkan ya. Kalau harmonis? Harmonis? Kalau harmonis? Ayo yang lain harmonis. Seperti apa kita menggambarkan harmonis? Ya, boleh. Sepertinya harmonis, saling jadi saling merangkul ya. Oke, boleh. Nah, jadi kita mulai dari pelayanan tadi, pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, ya. Lalu loyal. Seperti apa kita menggambarkan loyal? Loyal. Begini? Atau bagaimana? Loyal. Loyal, begini. Oke. Nah, kita ulang lagi mulai dari depan. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal. Nah, sekarang adaptif. Seperti apa kita menggambarkan adaptif? Adaptif. Adaptif. Menghadapi perubahan. Kolaboratif. Kolaboratif kira-kira bagaimana modelnya? Kolaboratif. Tadi sudah diambil akuntabel yang begini. Kolaboratifnya lagi berjabat tangan ya? Tadi akuntabelnya dulu atau akuntabelnya dirubah? Akuntabelnya seperti apa ya? Akuntabelnya. Ah, boleh. Akuntabel. Coba boleh Bu Hartini. Seperti ini akuntabel. Ya, oke. Kita mulai lagi ya. Kita ulang lagi. Berorientasi pelayanan. Akuntabel. Kompeten. Harmonis. Loyal. Adaptif. Kolaboratif. Nah, lalu sama-sama bangga melayani bangsa. Oke? Nah, jadi kalau saya katakan ASN berakhlak, teman-teman katakan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, bangga melayani bangsa. Oke? Bisa? Kita mulai ya. Ini kita masuk pada internalisasi nilai. ASN berakhlak. Orientasi pelayanan. Akuntabel. Kompeten. Harmonis. Loyal. Adaptif. Kolaboratif. Bangga melayani bangsa. Oke. Bikin satu ya supaya saya bisa nilai. Oke. Mulai dari Pak Mishar dulu. Mishar. Tadi. Pak Mishar. Orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal,
adaptif, kolaboratif, bangga melayani bangsa. Luar biasa. Kita Makasih, kasih salut, salut, salut. Ya, oke. Lalu Bu Rizka, silakan Bu Rizka. ASN berakhlak, berorientasi, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, beradaptif, kolaboratif, bangga melayani bangsa. Oke, salut, salut, salut buat Bu Rizka. Lalu Ibu Pak Fahmi, silakan. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, bangga melayani bangsa. Oke, salut buat Fahmi. Salut, salut, salut. Oke, Pak Firmansyah, silakan. ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, bangga melayani bangsa. Salut, salut, salut buat Pak Firmansyah. Ibu Dini, silakan. ASN berakhlak, Berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmoni, loyal, adaptif, kolaboratif, bangga melayani bangsa. Oke, terima kasih. Salut, salut, salut buat Ibu Diniarsi. Selanjutnya Ibu Hartini, silakan. ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. ASN bangga melayani bangsa. Oke, luar biasa. Terima kasih Ibu Hartini. Salut, salut, salut buat Ibu Hartini. Lalu Pak Luki. Siap, Bu. ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, bangga melayani bangsa. Oke, salut, salut, salut buat Pak Luki. Lalu Bu Mega, silakan. ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaborasi, bangga melayani bangsa. Oke, luar biasa. Salut, salut, salut buat Bu Mega. Lalu Ibu Irmawati, silakan. ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, bangga melayani bangsa. Oke, salut, salut, salut buat Ibu Irma. Lalu Ibu Kamriani, silakan. ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, bagaimana? Adaptif, loyal, adaptif, kolaboratif, bangga melayani bangsa. Iya, oke. Jadi ini nanti kita akan jadikan pembiasaan ya, teman-teman, sehingga internalisasi nilainya mengengker. Karena ini adalah bagian dari afirmasi.
Ya, jadi kalau kita nanti berulang-ulang kita memahami dan mengangkat di dalam pikiran kita, itu akan otomatis itu akan menjadi mindset. Yang tadi ya, akan menjadi pola pikir. Nanti setelah jadi pola pikir itu akan menjadi pembiasaan. Bagaimana kita mau terbiasa kalau kita sendiri nilainya kita tidak paham ya? Seperti itu tujuannya. Nah, kenapa kita harus branding? Karena branding ini sekarang begini, kita masyarakat selalu menganggap bahwa pegawai negeri sipil ini hanya buang-buang uang negara. Padahal kita selalu melayani semua kebutuhan-kebutuhan apapun profesi kita di PNS ini, kita adalah sifatnya semua memiliki tujuan. Ya, tujuan untuk melayani. Jadi semua kita memiliki jenis pelayanan yang berbeda-beda. Nah, sehingga kita bangga melayani bangsa karena semua regulasi, kemudian layanan-layanan pemerintahan menjadi tanggung jawab kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi kita akan review kembali lagi ya kalau berorientasi pelayanan. Kami siap memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat Indonesia. Kalau kita guru, berarti kita harus melayani. Siapa yang kita layani kalau guru? Siapa yang kita layani? Peserta didik. Iya, peserta didik kita. Orang tua didik kita, semua berarti semuanya itu harus kita layani dengan baik. Ya, jadi kalau ada anak-anak yang nilai akademisnya rendah, maka itu adalah tugas kita karena kita adalah pelayan bagi siswa itu. Ya. Kemudian akuntabel, kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Nah, jadi kalau sudah dipercaya, maka kita harus memegang kepercayaan itu. Jadi teman-teman jadi guru adalah tujuan undang-undang adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Berarti kita harus secara akuntabel adalah memegang teguh kepercayaan yang sudah diberikan oleh negara. Kemudian kompeten. Kompeten itu ada 3 ranahnya. Yang pertama adalah KSA. Knowledge, apa? Knowledge, apa itu, Dek? Pengetahuan, kemudian skill, kemudian attitude. Ya. Jadi walaupun tadi seperti saya bilang, walaupun kita pintar, tetapi ketika kita tidak memiliki attitude yang baik, maka akan mempengaruhi kecerdasan intelektual kita. Ya, maka jadi 3 komponennya. Kita harus memiliki ilmu pengetahuan yang baik, kita harus memiliki keterampilan, dan kita harus memiliki attitude. Oke. Nah, selanjutnya harmonis. Kami saling peduli dan menghargai perubahan. Jadi ketika ada orang teman kita yang bermasalah, kita harus memiliki kepedulian terhadap sesama. Ya, jadi ketika kita misalnya sudah selesai mengerjakan pekerjaan kita dan teman kita agak kesusahan untuk melakukan pekerjaan itu, maka kita harus saling membantu. Kira-kira seperti itu, harmonis itu kan. Nanti ada beberapa indikator nilainya, teman-teman nanti akan mencoba melakukan penugasan-penugasan sudah ada di kolab chat. Nanti terkait dengan, jadi setiap penugasan itu kita akan selesaikan setiap jam 00 ya. Setiap harinya jam 00 dini hari. Jadi sampai jam entah nanti habis sahur baru dini sampai tapi nggak bisa sampai sahur. Jam 00 setiap hari ya, setiap penugasan-penugasan itu. Nah, loyal juga. Loyal, kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Jadi Bapak Ibu harus loyal ya. Jadi artinya loyal dalam hal-hal yang positif. Jadi kalau misalnya juga teman-teman diajak korupsi oleh pimpinan, loyal dalam hal ini tidak untuk kepentingan bangsa dan negara, ya, yang selama berperspektif positif. Adaptif di sini kita harus berinovasi, benar kata tadi Pak Luki ya, adaptif, berinovasi. Kemudian harus antusias menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Sekecil apapun perubahan yang kita lakukan, sepanjang itu adalah untuk kepentingan organisasi, maka itu bermanfaat untuk organisasi, maka itu disebut dengan inovasi. Ya.
Nah, kemudian kolaboratif. Kolaboratif di sini nanti keterkaitan dengan whole of government. Apa itu whole of government? Whole of government sudah pernah dibaca, sudah dibaca di modul kolaboratif, sudah? Whole of government, what meaning? Whole of government itu adalah, aduh, tidak ada yang baca ya. Apa tuh whole of government? WOG. Dulu waktu pola lama WOG itu ada pada agenda 3, tapi sekarang dia melekat di kolaboratif. Whole of government. Apa itu, teman-teman? WOG. Ayo, ada yang tahu? Ah, harusnya sudah dipelajari. Ini WOG ada di dalam modul. Pak Mister, tahu WOG apa Pak? Whole of government. Aku belum, Bu. Lupa. Belum dibaca ya, nanti dibaca lagi di modul ya, ada di modul kolaboratif. Jadi whole of government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang mengoptimalkan upaya kolaboratif dalam ruang lingkup koordinasi dan keseluruhan sektor. Nah, dengan maksud mencapai tujuan pembangunan bersama, jadi pemerintahan terintegrasi dalam memecahkan sebuah isu. Misalnya contoh ya Pak Misar, saya berikan contoh. Kalau kita mau bangun misalnya objek wisata di Tomini misalnya, objek wisata di Tomini, maka ini harus berkolaboratif untuk mencapai tujuannya. Jadi bukan hanya dinas pariwisata yang bangun. Nah, jadi yang bangun jalannya dinas PU, ya kan? Nanti yang bangun di sana orang PU, ya Ibu Tadiwartini bangun orang PU yang bangun objeknya. Nah, nanti orang pariwisata yang kelola. Nah, itu yang disebut dengan membangun kolaboratif dalam ruang lingkup koordinasi dari keseluruhan sektor. Masing-masing mengambil perannya. Nah, itu disebut dengan apa, teman-teman? Whole of government. Ya, jadi nanti dicari lagi ya. Nah, itu kan bagian dari whole of government. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini memang harus terus membaca MOOC karena tadi juga yang direview belum terlalu mencakup ya keseluruhan dari modul-modul yang ada ya. Nanti saya yakin dan percayakan jadi teman-teman untuk pembuatan dari learning journal, teman-teman jadi diatur saja kan ada 4 kali pembuatan learning journal. Nah, jadi itu nanti jangan semuanya. Jadi misalnya hari pertama dan kedua teman-teman buat nilai-nilai berorientasi pelayanan dengan misalnya akuntabel. Besoknya lagi. Jadi jangan langsung semuanya 7-7-nya ya. Ini saja. Dibuat secara misalnya 2-2 atau 3-3 seperti itu, tapi bebas kok teman-teman untuk membuat apalagi teman-teman boleh searching untuk referensi di beberapa di Google ada ya, di Google untuk referensi untuk learning journal ya. Jadi learning journal itu dibuat setiap hari ya teman-teman, silakan untuk mensummary ya, mensummary modul-modul yang sudah dibaca. Oke. Nah, sehingga nanti internalisasi terkait dengan nilai berakhlak benar-benar teman-teman sudah pahami. Karena nanti pada saat rancangan aktualisasi, semua nilai-nilai yang akan diinternalisasikan itu diambil dari nilai berakhlak. Ya. Nah, teman-teman sekalian, peluncuran nilai dasar dari core values bagi ASN merupakan momentum percepatan transformasi ASN. Jadi perubahan di ASN di segala sektor. Nah, dengan memegang teguh nilai berakhlak dalam melaksanakan tugas, maka ASN ini dapat mendorong terciptanya birokrasi yang semakin dinamis. Jadi untuk membangun pembangunan di Indonesia. Nah, kemudian juga bahwa berakhlak ini merupakan core values ASN yang diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, jadi berakhlak merupakan singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, jadi tadi yang semboyannya adalah bangga,
melayani bangsa. Nah, jadi seluruh ASN di Indonesia dapat menjalankan tugas dengan memegang teguh nilai dasar serta semboyan yang sama, sehingga dapat memunculkan orientasi yang sama juga. Nah, jadi semuanya adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat di Indonesia. Ya, jadi teman-teman sekalian, saya akan jelaskan sedikit terkait dengan penugasan-penugasan. Adapun nanti kalau hal yang teman-teman harus kreatif. Tidak perlu teman-teman tanya terus ini bagaimana Bu, ini bagaimana. Pokoknya teman-teman harus kreatif. Kerjakan saja, banyak sekali referensi-referensi yang ada. Tidak. Jadi di dalam ilmu sosial itu tidak ada yang salah. Tidak ada benar salah, semuanya benar. Ya, jadi kerjakan saja sesuai dengan arahan yang ada di Kolabjar. Ya, nah jadi di sini mungkin ada yang kosong-kosong waktu pengumpulannya. Waktu pengumpulannya itu semuanya dari pukul 00 ya. Semua waktu pengumpulan pada misalnya hari ini saya berikan tugas berarti itu dikumpul pukul paling lambat pukul setiap jam 12 malam itu terakhir pengumpulan ya. Nah, jadi masih ada waktu teman-teman bisa habis tarwi baru mau dibikin silakan saja ya. Jadi tidak mengganggu ibadah teman-teman juga. Nah, jadi adapun kayak semacam learning journal tadi yang saya sampaikan, learning journal itu dibuat dipetakan saja. Jadi jangan langsung satu kali learning journal semuanya langsung nilai berakhlak ya, 7-7-nya enggak. Ambil 1-2 dulu, misalnya 1-2, kemudian 1-2, 1-2 3, 4 dan seterusnya. Jadi ada 4 learning journal. Kalau 4 learning journal berarti teman-teman bagi saja. Ya. Nah, kemudian ada terkait dengan video role model tokoh berakhlak. Nah, semua saya rasa panduannya sudah cukup lengkap. Kalau misalnya toh nanti ada yang belum dipaham, silakan ada HP saya di Kolabjar. Teman-teman bisa mengunduh materi saya, ada di situ nomor handphone saya. Kemudian ada refleksi aktualisasi nilai-nilai berakhlak, ada benchmarking di dalamnya, kemudian kita akan mendeskripsikan aktualisasi nilai-nilai berakhlak, ya. Kemudian ada analisis kasus, ya. Kemudian ada kamus aktualisasi. Nah, jadi kamus aktualisasi ini nanti dibuat seperti misalnya nilai berakhlaknya berorientasi pelayanan. Kata kunci aktualisasinya seperti apa? Misalnya melayani dengan cepat. Nah, contoh kalimat aktualisasi setiap kata kunci ya, teman-teman. Sekali lagi bahwa begitu banyak referensi, teman-teman sisa berpikir kreatif dan inovasi. Jangan selalu membiasakan diri untuk tersesat dalam ketidaktahuan. Ya, jadi sekarang banyak sekali referensi. Teman-teman harus berpikir kreatif dan inovatif. Ya, baik. Saya kira untuk sesi kita pada hari ini cukup sekian dulu ya. Jadi kalau ada lalat raksasa jangan dibikin mati. Kalau ada salah kata jangan dimasukkan di hati. Ya. Jadi teman-teman harus bisa berpantun. Ya, ini juga nanti bisa dipakai kalau teman-teman mengajar. Ya, sama-sama. Jadi intinya tadi, walaupun kita daring, tapi tidak boleh garing, ya. Selalu bersemangat untuk belajar. Kita memang adalah merdeka belajar, tetapi haruslah menjadi pembelajar-pembelajar yang baik, ya. Pembelajar yang cepat berpikir, pembelajar yang selalu mengupdate informasi. Ya, bukan menjadi ASN. Jadi setiap apa yang kita ditanyakan selalu kita harus siap tahu segala sesuatunya, apalagi kita seorang guru ya. Kalau misalnya kita tidak tahu, kita bisa menyampaikan. Baik anak-anak sekalian, nanti kalau misalnya ada yang ibu tidak tahu, nanti ibu akan mencari referensi atau kepada ahlinya akan saya tanyakan ya. Jadi selalu melayani. Tidak pernah kita mengatakan saya tidak tahu, saya tidak mau tahu dan seterusnya ya, karena semuanya itu bisa banyak sekali referensi-referensi atau banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan dari ahlinya. Sekarang di zaman teknologi tidak ada yang tidak mungkin yang bisa kita lakukan ya.
Oke, teman-teman yang kreatif, saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian ya. Saya juga berterima kasih atas waktu, sudah meluangkan waktu untuk belajar untuk hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam. Sampai ketemu lagi ya Bapak Ibu sekalian di pertemuan kedua. Silakan Pak Aswin, 1 menit lagi kita akan bergabung kembali ke room besar. Ya, terima kasih banyak Ibu Suara, Ibu Isnani. Informasi untuk teman-teman di kelompok 4, di sini ada kelebihan waktu tadi di setting sama Pak Rohani. Jadi kelebihan waktunya 30 menit. Ini kan pembelajarannya sudah selesai. Silakan kita ke room besar. Nah, mungkin yang kelompok lain juga sudah ya. Ya, jadi ditekan live room, nanti ada pilihannya breakout room. Ya. Ya. Oke, siap. Live room ya. Live breakout room. Oke. Oh, kalau